Ya, ini kita lagi di UP3 Ciracas, acaranya Kopda Jakarta Raya. Gua. Halo, ini Pipi Abogo nih, ikutan ke acara Kopda Jakarta Raya. Yang mana nih yang dari Bogor nggak datang nih? Bogor dari 10 datang 3 doang. Gagal Miza nih BLDC. Jadi Kopda di BLDC. Oke, ini udah pada kumpul, mungkin masih pada ada yang datang lagi ya, karena ini hujan deras banget. Teman-teman, mana? Itu udah pada kumpul dong. Ada pemetar rekor muri 4 Pak Uli kakang 125 mobil barengan. Nah istilahnya dia tuh challenge lah ke komunitas nih. Challenge ke komunitas itu ngomong gini, motor bisa nggak? Ini mobil udah tembus nih 125 rekor muri pecah. Nah awalnya bukan ke kita Pak, awalnya tuh MPC Trek Bandung lah, atau Bandung Komunitas Bandung IP gitu ya. Karena berhubung dia belum banyak manpowernya dan cuma terbatas kota Bandung dan Bandung Raya lah gitu kan. Akhirnya komunitas Politron lah, BPR. Akhirnya gak yang bersambut lah gitu kan. Jalan ini dia sampaikan ke HTPM, ke Politron. Pak mau nggak nih kita ada challenge dari VLB Jabar buat memecah rekor muri karena motor di Indonesia belum ada gitu kan. Target awal 1000 Pak, 1000 motor tanding bersamaan dari VLB Jabar siap untuk support secara listrikannya gitu kan. VLB Jabar akhirnya dari Bandung kan mungkin sebenarnya ada Pak 1000 tuh ada karena penjualan secara nasional pun Jawa Barat sudah ada 4000 cuma mumpung nih momen berarti antusias pengguna motor Politron itu di setiap daerah udah mulai muncul. Udah kita ngumpul aja Mas sekalian satu rami mumpung ada event ini gitu kan. Ya alhamdulillahnya di HTPM ini support. Karena kemarin sebenarnya tanggal 7 September kemarin harusnya acara karena belum kondisi politik kita kemarin panas tuh Pak, ada penyerangan ke Kapolskar, si Polda Jabar nggak bisa ngeluarin surat, tapi rekomendasi. Nah ini kita mundur besok. Jadi Jabodetabek ini salah satu apa ya sebenarnya kita itu alhamdulillah peserta terbanyak di nasional. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Mungkin Jawa Timur itu basicnya ada Malang sama Surabaya untuk Politron sendiri. Kalau Jawa Tengah itu ada dari daerah Presidenan Kudus ya Pati ya, Pati, Kudus, terus Semarang, mungkin Jawa Tengah sananya itu Brebes, plat apa ya? Apa itu dari Men menuju sampai belum yang Solo Rayanya. Jawa Barat mungkin Bandung sama Cirebon terus kayak basic itu Jabodetabek ini lumayan. Ini nanti berapa rekor murinya nih? Rekor muri sama kita awalnya tuh kita mau mecahin 2 rekor Pak. Di Indonesia kan belum ada, di dunia pun belum ada ya karena waktu terlalu mepet, perizinan sampai sulit jadi udah rekor muri aja. Ya kita nggak muluk-muluk minimal 500 lah Pak. Alhamdulillah sampai sekarang sih udah hampir 500. Jadi menanggung. Di Jakarta 180-an. Jabodetabek. Karena kalau Jakarta Raya kita Kita mau persiapan ke Jamnasnya ini kan nyari harinya nih agak mepet memang. Makanya dibantu teman-teman kita juga koordinasi. Kebetulan ada yang tinggal sekitar sini. Barunya baru datang ke barunya. Tadi udah sampai ya. saya gini. Sama kan diskon. Udah jalan Pak. Udah joyo. Kagak. Iya. Agak ngomong. Ini dua emang. Beda jalur. Promo apa nih, diskon 50%? Tambah daya. Tambah daya. Tambah daya. Sok yang mau naik lagi ke KWH-nya yang lama-lama. Udah sanggup. Pakai dulu. Karena pas waktu awal udah langsung di setting.
Nah, latihan rencana mungkin sih gimana? Jalur-jalurnya. Persingkat waktu untuk ketua acara yang kedua yaitu sambutan dari ketua baru dengan Jakarta Raya. Boleh di waktu dan tempat dipersilakan. Yang mana sih yang mana? Ada yang memori. Oh iya, Sama-sama pegangan. Sama-sama pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantekan nggak? Selamat malam semua rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Cipto, biasa dipanggilnya Tahu Bulat sih. Abul. Saya di sini mewakili tim PFR Jakarta Raya menggantikan ketua lama rekan saya yang kakak Bang tercinta. yang memperkenalkan saya di komunitas ini lah pertamanya. Dari sini saya nggak nyangka sih kalau misalnya saya dilantik sama teman-teman saya sendiri nih dipercayakan. Saya mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang mempercayakan saya untuk menjadi ketua baru ini. Mungkin waktu yang kedua, boleh nanti ada sedikit sambutan dari pihak PLN P3 Ciracas. Ada penyampaian sedikit waktu Bapak, silakan. P3 Ciracas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, abang-abang semua. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi sebagai asisten manajer pemasaran di PLN P3 Ciracas. Mungkin dari bapak-bapak semua dari komunitas Politron udah sering ya ke Pulungan, mungkin ketemu dengan Pak Eko, atau ke Menteng ketemu dengan Pak Satria. Mungkin kalau di Ciracas mungkin saya yang mungkin sering akan bersinergi dengan teman-teman komunitas IFI. Mungkin selamat datang di PLN P3 Ciracas. Kami sangat antusias, sangat senang dikunjungi oleh rekan-rekan dari komunitas. Ini suatu kehormatan. Ini adalah langkah strategis karena PLN khususnya untuk kendaraan listrik mungkin ke depan itu akan menjadi kendaraan masa depan yang ramah lingkungan, sehingga dengan hadirnya abang-abang semua dari komunitas EV itu tentunya akan sangat bersinergi untuk isu lingkungan di masa depan. Dan di sini PLN tentunya akan sangat sinergi terkait dengan penyediaan infrastruktur pengisian EV baik maupun dari pasokan listrik yang ramah lingkungan. Jadi saya sini kita mengucapkan banyak. Kami membawa jasa ya, makanya kita bahas dan langsung dulu ya. Oke, untuk masalah terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Amin. Amin Pak. Mungkin ke acara selanjutnya yaitu pembahasan Jamnas. Jamnas sendiri kan untuk Jabodetabek update terakhir 180 member ya Pak. 80 member. Nah kebetulan dari kita Jabodetabek ini hanya sebagai panitia pemberangkatan dan panitia pulang lah kita PP ya. Jadi ada panitia sendiri dari tim Bandung, itu panitia acara. Dari panitia Jabodetabek sendiri mungkin ada pengurus masing-masing regional ya yang udah kita coba koordinir. Dan alhamdulillah kita sering komunikasi setiap harinya, update masalah update peserta, update rute dan lain-lain. Mungkin informasi sedikit bahwa kita itu nanti ada 2 rute antara utara dan selatan. Mungkin untuk utara dan selatan ini kita dibagi ke beberapa charging station atau poin charging ya. Untuk titik poin kumpul pertama itu startnya yang pertama jalur utara itu di Jakarta Raya atau Gambir. Untuk jalur selatannya itu di UP3 Pajajaran atau Bogor. Jadi nanti untuk rondonya sendiri mulai itu dari jam 14
Jadi nanti dari jam 2 habis Jumatan, itu dari jam 14 mungkin dari panitia PP Jabodetabek pengurus udah ada yang standby. Nah, tujuannya kenapa? Ya kita coba pahami bahwa antusias dari komunitas Jabodetabek ini luar biasa karena kita terbanyak gitu kan selain Bandung untuk peserta di PPA di Jamnas ini. Ada juga antusiasme itu dari om semua yang belum punya pacarki, belum punya pengalaman untuk riding jauh, mungkin yang biasa mobility coba Jabodetabek. Nah, coba kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari panitia pemberangkatan atau pengurus PP Jabodetabek ini coba merasa aman, tenang om, jangan khawatir. Kita coba fasilitasi pertama mungkin dari pihak Jabodetabek ada kita koordinasi juga. Pertama ada geng-geng kita udah ada, Tangerang udah ada, Jakarta udah ada, Depok udah ada, jadi Bogor juga ada. Pertama, jadi jalur utara dan selatan itu kita udah siapkan geng-geng. Terus yang kedua masalah charging. Oh yang otot ya, untuk masalah charging ini ori itu dibawa ya om ya, originalnya, karena posisinya nanti di sana itu kita charging itu dengan kendaraan listrik dengan ori yang dibaca dengan karton muri. Wajib bawa charger ori. Terus apabila nanti yang di perjalanan itu nggak punya pas charging, otomatis kan om bawa ori ya, original. Nah nanti yang punya pas charging itu kan pasti bawa juga ori, kita pinjamkan. Tapi dengan catatan, sama sering foto siapa yang bertanggung jawab untuk pinjam itu, gitu kan. Karena posisinya kan namanya ori harus dijaga ya, karena itu aset dari TPM. Terus yang selanjutnya, tadi ada kesiapan joiner, coba. Kita siapkan joiner di setiap PLN yang kita lalui kemarin, kita akan siapkan joiner juga. Mungkin setelah berangkat dari jalur utara itu keberangkatan dari UP3 Menteng, kita langsung ke ULP Karawang. Itu bagi yang S dan S dan Boncengar. Itu UP3 bukan UPLP, UP3. Jadi kita ada bagi, selain dua rute ini kita ada bagi metode pemberangkatan. Pertama ada Boncengers, ada Single Rider. Ada yang Fox S, mungkin Fox 200 ya kalau ada ya, sama. Mungkin nanti klarifikasinya itu dibagi. Boncenger itu gabung dengan Fox S. Ya, mau Boncenger R, mau Boncenger Fox 200 dengan Fox S. Kalau Fox 200 kayaknya nggak sanggup juga sih kalau Fox S. Terus yang apa yang Single Rider, mungkin ada juga tadi yang masalah Single Rider. Untuk single, mungkin saya bahas masalah jalur utara dulu ya. Utara itu Terakhir yang jalur utara itu yang arahnya ke Bekasi sampai ke Padalarang. Kalau yang selatan itu yang ke arah Puncak, Bogor, naik ke atas. tadi untuk Single Rider itu Single Rider itu kan yang tadi ya, yang solo riding. Untuk pertama titik kumpul start itu di UP3 Menteng atau di Jakarta Raya, lanjut ke Kosambi, dan ini estimasi jarak itu 74 kilo. Jadi kita udah aman sampai ke Kosambi. Untuk yang Boncenger atau Fox S itu kita dari UP3 Menteng atau di Jakarta Raya ke UP3 Karawang. Nah itu jaraknya kurang lebih di 62 kiloan. Terus selanjutnya setelah dari Kosambi kita langsung menuju ke Pleret atau Padalarang. Ada dua opsi, karena mungkin dari Kosambi ke Purwakarta agak nanjak sedikit ya. Takut ada baterainya yang problem, nggak sehat, merasa bawa ke Padalarang agak jauh, itu bisa mampir ke Pleret. Untuk Single Rider maupun yang Boncengar. Tapi diarahkan kalau yang dari UP3 Karawang, kalau Boncengar dan Fox itu kita arahkan ke Purwakarta dulu. Jadi di Purwakarta ada juga nanti dari pihak panitia yang dari pengurus Jabodetabek yang standby di sana. Nanti dari Purwakarta itu ke Pleret. Nanti dari Pleret itu langsung ke Padalarang. Itu jaraknya kurang lebih di 34 kilo. Nanti di Padalarang itu langsung ada dua opsi. Opsi pertama dipersilakan langsung ke venue karena jaraknya itu dari Padalarang ke venue cuma 23 kilo. Kurang 30 kiloan, 30 kilo. Dan ada juga opsi kedua itu kita kumpul dengan regional lain, dari captor lain, dari kota lain itu di EC Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu lebih panjang ya. Itu jaraknya dari Padalarang itu 23 kiloan. Terus yang dari jalur selatan, dari jalur selatan itu pertama kita di UP3 Bogor. Kalau yang Boncengar atau Fox S disarankan ke UP Cipayung dulu. Karena Cipayung kan agak nanjak ya, sebelum Cipayung kan pasti nanjak dulu sebelum puncak. Nanti dari Cipayung itu nanti ke Cimacan. Nanti dari Cimacan bisa langsung ke UP3 Cianjur Kota ataupun kantor disubnya atau Cianjur.
Dengan Bogor aja. Enggak, dari Tangerang. Coba tolong. Jadi kemungkinan alurnya kalau misalnya dari Tangerang dia mau lihat ke selatan, nanti tikumnya biasanya ke Ciputat. Ciputat, Nanti P3 kota Bogor. langsung ke P3 Bogor. Dari Bogor yang boncengan nih kan biasanya masih kuat lah ya. Kalau misalnya nggak kuat biasanya ke Cipayung. Nanti tikum keduanya di Cimacan. Terus nanti semua ngumpulnya di Cimacan. Karena di Cimacan ada 5 SPKLU R4. Nah, inilah. R2 juga udah aktif. Jadi bisa R2 udah aktif. Oh yang udah aktif ya, R2-nya juga udah aktif. Jadi banyak itu. Cuma memang kapasitasnya paling banter sekitar 20 sampai 30 motor kali ya. Ada dua tiang sih di Iya Cimacan maksudnya yang kapasitas kendaraannya. besar. Iya. Jadi yang Terasa Mungkin ya, untuk jalur tadi utara dan selatan, mungkin jalur utara itu dari Jakarta Raya, POP mungkin ya, POP terus dari Bekasi ya Om ya, dari Bekasi juga itu lepas jalur utara. Lewat selatan itu kemungkinan dari Bogor, Depok, Ibu Raya sama Tangerang Raya. Untuk selatan itu nanti dengan pilihan masing-masing karena Om merasa bahwa yang aman ya, yang udah cover tahu kapasitas motor kita sendiri, boleh silakan ada dua pilihan. Nah tadi jangan khawatir apabila nanti, aduh saya nggak punya pas charging, ini gimana? Kita coba bantu nggak usah khawatir. Kita Di coba bantu setiap fasilitas. titik PLN akan dibantu teman-teman kita untuk Untuk masalah jalur mungkin ada yang dipertanyakan, ngomong semua, boleh. lewat dari Jonggol bisa nggak? Untuk Jonggol sendiri sebenarnya kan tembusnya langsung ke Komitmen mana? Komitmen Miranjang. Untuk kalau untuk ke Jonggol kita bisa, nanti ada beberapa dari member Bekasi juga lewat sana Om. Cuma tadi dikhawatirkan kalau ke Jonggol kita tetap update terus di grup ya, tetap perjalanan supaya berkoordinir tetap di perjalanan Om. Tapi karena panitia ini kan cuma tadi jalurnya utara selatan itu Bogor, Cipayung, Cimacan, Cianjur sampai ke Cimahi. Jadi kalau lewat Jonggol dipersilakan, tapi pasti kan lewatnya Cimahi kan. Nah, nanti kalau ke Jonggol mungkin di Cimahi kita bisa ketemu dengan panitia. Karena nanti dari Cimahi pun dari pihak panitia Bandung ada cover dari membernya mereka yang bantu kita. Nah, kalau untuk jalur utaranya di Padalarang pun ada dari pihak Bandung juga yang bisa membantu. Mungkin gitu. Ada lagi? Ya, Om. Itu terbagi juga utara selatan lewat selatan. Selatan itu mungkin ada 5 atau 6 ya. Jadi gini, rencananya itu kan entah itu jam 7 atau jam 8 malam itu terbogor dulu. Pajajaran. Jajaran, kemungkinan situ ya. Nah dari situ kira-kira kalau sampai lanjut ke Cimacan dapat nggak? Tadi kalau sendiri bisa. Jadi kalau dari Bogor? Iya. Kalau dari Bogor ke Cimacan, kemungkinan itu kita baru nyampe. Ya. Istirahat bisa ketiga. Bisa. Tapi kalau dari Cimacan itu karena udah glinding ya, udah regen, itu kemungkinan Cimahi juga nyampe Om. Ke Cimahi juga nyampe. Cianjur. Enggak, Cimahi juga nyampe Om. Dari Cimacan ke Cimahi bisa tuh. Bisa. Oh, Bisa. udah lewat. Karena kita udah glinding, udah turun. Cimacan. Ya. Nah itu kemungkinan Om kalau misalkan ngerasa bahwa nanti sebelum puncak kan Cipayung dulu tuh, rasa baterainya tuh di bawah 50 atau 60, jangan paksain, mampir aja ke ULP Cipayung. Kalau untuk boncengan minimal 60 lah. 60 itu safari. Tadi. Safari itu masih ada. Kalau boncengan sampai safari itu ya pokoknya gini kan kadang-kadang baterai kan masing-masing. Gaya berkendara masing-masing. Sekiranya pas lagi naik kita pas kelihatan mau di safari ini nggak dapet, lebih baik melintirnya ke safari. Karena kan Cipayung udah lewat. Ada cuma satu. Sama hotel ya? Sama hotel dulu ya? Di hotel ada yang sedang Itu ya. jadi karena nanti pas lagi naik itu kalau masih makan, kalau goncengan itu makan 40 sampai 45% sampai puncak pas. Kalau turunnya aman setelah puncak pas. Ya. Ya. Awalnya itu kan kalau yang rencana pertama itu kan di hari Jumat itu. Betul. Jadi kita melakukan yang Iya. tapi kalau sudah
hari kerja kita berangkatnya malam, nggak berangkat nanti karena ya resiko jalanan juga kan penerangan juga penerangan. Nah, akhirnya saya ini memang lewat beda. Selain jalurnya bagus, aman. Jadi kalau utara tuh kalau dari Bekasi, P3 Bekasi langsung ke Purwakarta. Kalau lewat utara ya Bekasi ya. Oke, terima kasih Om. Yang lain mungkin boleh. Yang tadi dari utara kan ngumpul di Menteng ya. Itu perakiraan berapa jam berapa? Soalnya kan tadi kan bilang jam 2 pagi itu dari panitia kan. Oke Om, saya jawab. Jadi bukannya di Gambir Om, di P3 Pajajaran pun kita kan ada beberapa, karena saya mengingat bahwa awal Jamnas kan sebenarnya 567 ya. Waktu kemarin kan 5 itu kan tanggal merah, bisa libur. Nah, kalau ini kan Jumat itu jam kerja, jadi kita itu pihak kita sepakat bahwa di titik start kumpul pertama jam 2 itu udah mulai start, boleh persilakan. Tapi ada waktunya juga Om. Ada waktunya, boleh misalkan oh saya kerja masuk pagi, pulangnya habis maghrib, ada silakan Om. Jadi nanti panitia standby itu dari jam 2 sore siang sampai jam 10 malam. Jadi yang 10 malam itu istilahnya kita maksimal charging lah 10. Itu udah siap di titik poin pertama di stick start sampai jam 10 dan 2 sampai jam 10. Itu nanti berangkatnya itu barengan atau? Nah, estafet. Jadi gini Om, untuk metode pemberangkatan sendiri itu kan Om semua kan udah daftar ke IP Indonesia ya. Nanti dari kita mengurus itu bakal WA Blast. Isi WA Blast-nya itu pertama ada Google Form atau Google Link ya. Isi linknya itu nanti ada pilihan Om, jalur mana yang Om laluin. Terus yang kedua, motor apa yang Om pakai, S, R, 500, boncengan, passing rider, itu ada pilihan nanti. Mengingat apa? Di sana kan kita menentukan charging point selanjutnya. Atau kalau kita start di Gambir dan Pajajaran kan aman semua ya. Nah nanti setelah pilih boncenger dan pilih utara selatan, nanti ada juga di situ keterangan chargingnya. Punya 4 charging apa tidak. 4 charging pun ada 20, 30, 45, 50 dan ori. Nanti Om pilih tuh nggak punya apa enggak. Nah setelah itu nanti ada pilihan jam pemberangkatan. Nanti ada pemberangkatan tuh dari jam 14 sampai tanggal jam 24.00. Ada juga pemberangkatan dari jam 1 pagi sampai jam 5 subuh. Ada itu. Ada. Kita tapi notice ya karena kita pihak panitia kan harus perlu istirahat juga Om. Dari pengurus ini harus istirahat juga. Kemungkinan kalau lewat dari jam 11 ke sana kita bukan tidak bertanggung jawab tapi tetap koordinasi di perjalanan. Tapi tadi untuk lebih dari jam 11 ke sana risikonya itu mungkin lebih nggak tercover oleh panitia gitu. Nggak tercover oleh panitia karena tetap kita koordinasi juga. Sharing itu dalam rute perjalanan itu koordinasi mungkin share live Om. Share live jadi kita pantau terus. Jadi ada pilihan nanti. Oke. Tadi yang 10 maksimal panitia itu ada di Tikum standby-nya atau Tikum. Tikum, oke, semuanya. Misalkan kan peserta yang tengah raya kan mungkin ada yang tengah raya yang mungkin mau sama apa enggak. Betul. Mereka banyak kan juga kerja. Saya jam 6 nih baru pulang. Nggak mungkin dalam dari pekerjaan kan pulang ke rumah dulu. Kemudian jam 7 baru mereka start kan. Kan pengalaman saya kalau daerah-daerah kabupaten sana kan 2 jam sampai Bogor kota itu. 2 jam paling kalau ngebut ya. Kalau jam 7 berarti sampai jam 9 ya. Kalau ngecas sejam saya rasa udah cukup kayaknya. Nah, itu gimana tuh Om? Kalau jam 10 udah panitia udah nggak ada nih. Solusinya gini Om. Karena kan jam 10 kan kita dari Gambir dan Pajajaran kan otomatis panitia udah jalan tuh. Nah, pasti perjalanan itu dengan tujuan charging point pertama. Tadi kalau untuk utara Kosambi. Otomatis jam 11 sampai Kosambi perjalanan kan sejam kurang lebih Om ya. Kita nunggu tuh Om. Panitia. Jadi panitia mungkin sambil nunggu yang terakhir, rute terakhir dari jalur utara, nunggu jam 11 sampai jam 12. Jam 12 udah datang kita ngecas bareng. Jadi jangan khawatir kalau misalkan jam 10 baru nyampe Gambir, apa jam 9 aku baru nyampe Pajajaran, nanti panitia dari titik kumpul yang selanjutnya Om. Geser estafet. Jadi yang dari Gambir ke Kosambi, ke panitia. Mungkin dari pihak dari jalur utara, jalur selatan, dari Pajajaran ke Cimacan gitu loh, apa Cipayu. Jadi kita estafet Om. Kita bertemu tutup. Jadi bukan per titik ngecas ada Enggak, standby-nya dia, estafet. enggak. Kecuali nanti posisinya start ini kan jam 2 Om, utara mau selatan. Otomatis jam 2 ini kan perjalanan dari Gambir dan dari Pajajaran ke titik poin kedua, yaitu Kosambi dan Cipayu atau Cimacan.
Nah satunya nanti kemungkinan dari yang panitia ini kita estafet juga Om. Oh ini mau ngawal nih karena posisi gini Om. Dari kenapa kita bikin Google Form supaya apa? Nanti di Google Form itu kita coba fasilitasi dengan adanya data filter Om. Oh nanti di filter ini otomatis kan pernah touring apa enggak, punya packaging apa enggak. Takutnya gini kalau kita enggak akomodir seperti itu, takutnya jam 2 atau jam 3 kita berangkat 10 motor ternyata ori semua Om. Nah itu kan pasti kasihan. Makanya nanti kita coba pilih-pilih Om. Oh dari jam 2 mungkin ada beberapa orang yang punya packaging dan pengalaman touring, coba kawal. Jadi kita sistemnya gini Om, sistemnya 10 datang, jam 2 atau jam 3 jalan. Nah dari 10 ini, itu nggak mungkin kita lepas semua yang nggak pernah touring. Contoh misalkan ya, nggak punya packaging, kita coba supin 2 orang nih. Om, lo udah pengalaman nih kemana-mana, lo punya packaging backup gitu Om. Jadi kita nggak mungkin lepas gitu, pasti kita backup. Data itu Jadi yang punya packaging tuh dia ngawal, bukan standby masing-masing di tempat. bukan. Gitu. Kita kalau coba kawal dan mungkin bukan punya packaging sih dengan pengalaman touring lah minimal gitu ya nggak mobility cuma Jabodetabek. Iya. Ya mudah-mudahan di ACC ya kita lagi coba koordinasi juga. Istilahnya saya nggak mau muluk-muluk dan nggak mau menjanjikan sesuatu yang lebih, kita belum terlalu bisa menjanjikan itu karena tapi kita tetap koordinasi bahwa nanti di titik kumpul itu bakal ada PIC yang bantu cara charging, mungkin ya cara yang lain-lain SPKLU atau misalkan cara buat pas charging, cara buat gangbang dan lain-lain. Itu kita rencana koordinasi. Insya Allah mungkin doanya di setiap poin charging itu kita ada orang, diam ya. Kita ada orang. Titik-titik poin charging. Kalau bisa setiap region punya 1 atau 2 geng-geng nanti harus dipisahin pasti dikirim. Ada ya. Kasih satu region punya, setiap region ada. Ya. Mungkin yang belum gangbang kan Jakarta Raya ada 2. Bogor ada berapa? Mungkin di tim Bogor ada bisa jawab tuh kali. 1 ya? Ada nggak? 1. Bogor 1. Depok 1. Bayu. Bekasi ada. Bekasi Om Wawan juga punya 1. Terus Tangerang Raya 2. Terus Cibubur Raya mungkin yang bisa jawab. Cibubur Raya bisa gabung dengan Depok atau Tangerang karena kan jalurnya sama tuh ya. Cara. Nanti dari POP pun nanti kita coba pinjam, kemarin udah koordinasi dengan tim 2 apa ya? Pinjam 2. Nanti kemungkinan 2 ini kita coba kasih inventarisir untuk tim regional Cibubur dan POP. Itu tadi mungkin ada yang belum tahu gangbang ini ya apa Om? Mana ya Om? Kan ada yang nanya nih Om, gangbang nih. Jadi gangbang ini tujuannya buat R4 Om, SPKW R4. Jadi kita colok ke 1, SPKW R4 itu bisa keluar charging colokan 6 pas. 3 pas tapi maksimal 6 colokan. Jadi contohnya itu maksimal tuh 30 ampere berarti 30 kali 6. Jadi gangbang itu tujuannya buat apa? Contoh misalkan satu rute itu ada 10 rider jalan, 10 motor. Tiba-tiba di satu titik poin charging SPKLU R2-nya cuma 6 lubang, error 3. Itu yang benar gitu. Nah, contoh misalkan ya Om, ada SPKLU R4, colokin bisa keluar semua Om. Bisa keluar 6 gitu. Jadi Itu masing-masing colokan maksimal berapa ampere? maksimal 30. 30. Berarti wow yang 30 maksimal dibentuknya 30 aja udah. Ya, kecuali nanti gini Om, mungkin yang tadi yang udah biasa touring atau punya pasading lebih proper dalam arti bukan ngerasa bahwa PIC masing-masing enggak. Jadi kita ngerasa bertanggung jawab teman Om. Oh ini Om kayaknya ngecas 6 satu tiang 6 lubang, jangan rata semua 30. Om coba nih baterai berapa persen? Misalkan 40 kok, ya udah jadi 20. Jadi Ya coba sama. jadi Selesainya atur lah. samaan gitu. Tuh, kerjasamanya dalam arti apalagi yang misalkan Om saya nggak ngerti nih, saya baru pertama touring, saya nggak punya packaging, Om atur jangan gitu, tapi tetap kita koordinasi. Om nih gimana baiknya? Oh 20 ampere otomatis kan ori dengan ori. Dibanding nanti contoh misalkan punya packaging satu rombongan 10 jalan, packaging 2 Om. Lama kan otomatis. Jadi kita coba pakai ori dulu sambil tunggu yang 2 itu penuh. Kalau enggak kita ada gangbang kan Om. Gangbang itu berarti yang 2 packaging itu joiner. Yang punya packaging kan pasti bawa ori Om. Pakai jadi 20 ampere, agak cepat gitu sih. Om kalau untuk FC-nya misalkan kan saya pernah baca di Facebook kan ada 2 tuh, ada yang dari Terbaik sama yang Huawei, itu nggak masalah. Ada yang 30 ampere kan biasanya Aman, kita aman. instan Terbaik kan. nggak bisa. Terbaik Harus SPKL roda 4 Ya. hanya di roda 4. kalau Dia nggak terbaik bisa, 30 dia ya. nggak bisa. Ya kalau yang 3 yang 20 bisa. ya. Punya 30. Kalau yang 30 nggak bisa gangbang ya. Kalau 30 Gangbang bisa bisa. di gangbang, di R4. Di roda 2-nya nggak bisa. Kalau yang terbaik 30 ampere disarankan Gangbangnya nanti bisa. ngikutnya dengan yang gangbang.
Karena di R2 itu dia nggak naik karena tarik ke awal 4.000 ya. 4.000-an. Jadi nanti yang terbaik disarankan di gengbeng di R4. Kalau yang 20 ampere hexa, 20 ampernya terbaik, 20 ampernya yang lain-lain bisa. Aman. Om tanya lagi Om, sorry Om. Ya, boleh Om. Kan tadi Om mau ngusahain tiap-tiap titik ngecas tuh ada mungkin orang yang udah over lah ya, udah biasa kan. Awal. Halo guys. Tapi gimana kalau semacam Sejauh perjalanan guys. Di jam ngantuk ini. apakah ada juga orang-orang yang memang apa untuk teknisi namanya lah gitu. Nanti gini, biasanya kalau touring ya, touring misalkan di Tangerang kebetulan touringnya itu di atas 20-an gitu motor biasanya. Itu sistemnya kalau misalnya kita jalan yang baterainya lebih bagus atau baterainya lebih yang sisanya dia akan lanjut ke SPKLU selanjutnya yang memungkinkan loncat. Jadi jangan semua ngerebek di situ. Nah kita kan udah biasa yang jauh ya Tangerang, jadi dia loncat ke SPKLU selanjutnya, jadi nggak langsung di satu titik berbarengan sama. Jadi yang kira-kira baterai helnya yang nggak normal, yang udah nih kita ngikutin. Dia disuruh depan, nanti ada yang di belakang, ada yang dampingin. Iya, nge-backup atau Iya, hanya ngedampingin, mastiin. Dan kalau Masalah memang ini teknikalnya misalnya mogok atau apa? Nggak ada saya jawab. nah, itu nanti politron ya tuh. Jadi gini Om, Memang kondisinya ininya. Jadi gini, kalau PP Jabodetabek sendiri kan kita udah resmi Ikatan Motor Indonesia. Jadi kita itu sebelum dibiasakan karena kita administrasi ya. Sebelum kita touring kemanapun itu nama ada surat izin melintas. Nah surat izin melintas itu kita dibagi 3 stakeholder terkait. Pertama TPM, Politron, yang kedua Ikatan Motor Indonesia, yang ketiga pasti PLN. Nah, pertama untuk segi dari Politron sendiri covernya apa? Dari cover Politron itu kita coba surat izin melintas ke EC. Ini nanti Om selama perjalanan dari hari Jumat dari jam 2 siang sampai Minggu jam 12 malam itu EC yang kita lalui utara dan selatan itu udah standby. Pertama mobil towing, yang keduanya BLDC, controller sama baterai. Jadi kita udah koordinasi. Throttle mungkin ada ya, Om? Ada. Nah selain dari Politron sendiri, dari jalur utara dan selatan itu kita udah punya proper yang biasa service Om. Jadi utara mungkin ada tim Jakarta Raya, dari timnya ojol dan lain-lain ada. Dari selatan juga tim Tangerang udah biasa bawa toolkit, jadi aman. Terus yang kedua, izin melintasnya itu ke IMI pertama buat apa? Tembusannya ke Polda Metro. Amit-amit dalam perjalanan kita ada razia, ada apa-apa, kita udah punya cover suratnya. Jadi dari PP Jabodetabek ini kita koordinasi dengan IMI, itu sampai tembusan ke Polda Metro. Nah, Polda Metro itu udah koordinasi dengan Polda Jabar. Ini dari tanggal 24 sampai tanggal 27 itu ada perjalanan untuk dari Jakarta kurang lebih 200 motor koordinasi dengan pihak Polda. Itu aman yang kedua. Yang ketiganya dari pihak PLN Om. Otomatis kita ada bersurat. Pertama ke UID Jakarta Raya di Garing Menteng. Karena mungkin satu doang Menteng nih. Karena yang lainnya kan masuk Jabar tuh, Kosambi, dari Bogor dan lain-lain. Nah karena ini kebetulan acaranya UID Jabar yang challenge, mereka udah support Om. Jadi koordinasi dengan Kosambi, dengan Purwakarta, dengan Karawang, dengan Cimacan, Cianjur dan lain-lain. Jadi itu udah aman lah, aman teknis itu. Mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan masalah tadi kan sebenarnya ada suatu barang bok ya, nggak bisa ditangani di tempat nih. Jadi towing kan, towing dari sampai ke terdekat. Makanya goceng. Orang goceng tetap ngikut, misalnya ke Jamnas gitu. Pulangnya gimana tuh ini motor? Ya pulangnya kan pasti kan diperbaiki kan. Sama teknisi ditinggal kan pasti diperbaiki kan. Problemnya apa? Pas pulang mampir ke sana ya Om udah jalan paling. Kalau seumpama akhirnya itu sampai kita pulang lagi itu motor belum selesai, itu gimana? Motor mau diantar lagi ke rumah kita atau kita nunggu di situ ya? Ya mungkin dengan posisinya case ya, case by case tergantung kerusakannya mungkin Om. Gitu kan. Kerusakan biaya servis sama aja ditanggung Politron. Nah kalau untuk masih garansi tanggung selama 1 tahun masih garansi. Kalau Politron cuma bantuan towing dan ke tempat servis terdekat. towing ke tempat terdekat. Terus yang keduanya lebih proper ke spare part yang vital. Kayak baterai, tiba-tiba ke drop, oh ada ini, EC mana yang kita laluin gitu kan. Terus kayak throttle pecah, yang vital aja, kayak Beda cerita kalau ban. Ini kan nggak tercover dengan SC, sebenarnya ban.
beda sama Semil ya. Wih, emang ban pecah di jalan. Ini kan juga dibuat prediksi kita bahwa kenapa nggak dipropel pada tahu bannya halus atau memang ini atau memang insiden lain, dia memang tiba-tiba pecah di jalan, ya paling dibantu sama pihak room servisnya untuk mengantarkan ke tempat bengkel ban yang tempat diganti secara pribadi, nggak termasuk ke SC ya kan kalau untuk ban ya. Itu sih Om. Atau kecelakaan yang menyebabkan fatal akibat kelalaian pengemudi itu beda lagi ya, nggak tercover sama SD. Itu secara mungkin secara kendaraan Om. Ada juga kita secara personality. Berarti ini kenapa? Tadi kalau misalkan Om udah daftar IMI Gaspol, IMI Gaspol itu aplikasi khusus untuk member PP Jabodetabek yang daftar secara resmi. Dia ada punya KTA, nanti ada plus minus bukan minus, ada benefit Om yang dapatin. Benefit secara personal dan benefit secara komunitas. Jadi secara personal itu kita ada namanya asuransi dua. Jadi udah amat tercover Om. Kalau dari mobility atau ada dua tipe komunitas atau tipe KTA Om. KTA pertama mobilitas itu tercovernya kurang lebih di 12.500.000 biaya rumah sakit. Biaya akibat kecelakaan meninggal gitu ya. Kurang lebih 25 juta. Atau tetap 25 juta juga. Jadi udah tercover secara personal. Kalau itu mengcovernya itu dia hanya untuk acara touring atau untuk keseharian kita selain touring? harian. Harian, mau untuk kerja, mau untuk belajar? Harian. Kita bisa bantu bikin acara bawa ini member kita dengan nomor ID card KTA sekian. Nah kita nanti langsung ke pihak kerjasama dengan pihak kerja namanya Sinar Mas. Jadi IMI itu dengan Sinar Mas sudah kerjasama. Ya, makanya kalau misalkan Om penasaran dengan IMI Gaspol, oh gue udah masuk PP Jabodetabek nih, merasa bahwa udah diakui dengan PP Jabodetabek, punya ID card, punya nomor punggung Jabodetabek di Indonesia. Tapi lebih pengen proper nih, gue pengen diakui secara Ikatan Indonesia, boleh hubungi pengurus masing-masing area regional. Jadi kita bantu, Om download ke sini Om, nanti dapat KTA fisik, bla 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 bla. Nah Om ada lagi pertanyaan? Penanya ini masih wilayah perjalanan doang, ini udah lebih dalam. Udah, next. Bisa. Nah tadi Om, masalah nextnya setelah perjalanan ini mungkin dipahami semua ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa nanti join ke grup rute Om. Grup rute. Nextnya pembahasan masalah akomodasi Om. Ya mungkin tadi ya ada masukan sedikit. Di perjalanan itu otomatis kita kan dengan target 1 jam pengecasan Om. 1 jam pengecasan ini datang itu jangan ngobrol dulu. Kita biasa gitu kalau touring Om dari Jakarta Raya mau ke Bali mau kemana kita nggak gitu. Jadi 5 menit pertama charging keluarin, coba dulu scan dulu barcode-nya, charging dulu 5 menit pertama. Setelah itu 50 menit silakan mau ngopi, mau ngobrol, mau istirahat, mau sholat dan lain-lain. Nanti 5 menit selanjutnya setelah full itu biasakan kita charging itu dirapikan. Sampah dilihat dan bla bla bla. Kita nggak mau istilahnya dengan perjalanan ini PP Jabodetabek habis ini ngecas ratakan dan lain-lain. Jadi kita dibiasakan 5 menit pertama itu charging dulu, kita fokusin, keluarin dulu dari motor, kabel extension kita siapin, gengbeng segala macam. Nah baru setelah 5 menit pertama itu charging udah nyala semua, baru kita ngobrol dan silakan. Gengbeng itu PLN Mobile siapa Om? Nah untuk masalah gengbeng PLN Mobile sendiri kan ada Om ya. Kalau kita biasanya tuh member kalau udah biasa touring Om, atau misalkan 10 orang, itu kita dari start itu kita ngisi minimal tuh 20 kWh per orang. Jadi kita jangan ngerasa bahwa, aduh, gua gak ada saldo nih, nyumbang. Ya itu mungkin lebih kesadaran diri aja Om, dalam personal sendiri gitu. Bisa nanti dengan orang, Om, gua nitip ya, misalkan gua ini bla 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 itu dengan personal aja Om. Tapi setidaknya dari kita panitia itu bukan menyediakan tokennya. Jadi menyediakan cuma fasilitas pertama gengbeng, pertama joiner, pertama pas charging nggak punya dan bla bla bla. Oke. Oke, nanti mungkin yang besok ikut Jamnas yang belum sama kami touring siapa ya? Dari sini yang Om semua nih. Jamnas Koditron. ya nggak pernah motor personal terus nggak punya pas ada juga ada ya. Nanti kita coba
Ada sih lumayan Om. Dari 180 itu kurang lebih di 40%-nya yang baru. Berarti kalau 10 orang yang baru. Berarti ada 6 yang bisa Apa itu? Ya. Mungkin secara pengalaman touring tapi untuk fasilitas saat ini Om. Om, Google Ya. Form tadi pengalaman touring belum ada, tambahin. Hah? Di Google Form tadi belum ada Ya, pengalaman kita touring. coba isi lagi untuk ini. Ada masukan lain yang lain paling jauh. Ya, masalah canggih perjalanan sebelum kita next akomodasi yang lain. yang biasa touring, yang pengen touring. Ini pengalaman ya. Kalau misalnya motor-motor yang biasanya pakai low speed itu harus dilakukan dulu loh sekali. Paling enggak Betul. 4-5 hari sebelumnya di walking, Ya. dinaikin ampernya, Naikin D-nya. dinaikin supaya nggak demam baterainya, ngecasnya dinaikin Supaya baterainya nggak demam. supaya baterainya nggak kaget. Terus yang paling utama remap itu kenapa kita coba sekarang kumpulin ada remap dengan biaya yang subsidi lah tanda kutip ya. Tujuannya buat apa? Nanti member yang nanti berangkat Jamnas itu bisa menyesuaikan yang udah biasa touring dan udah biasa di remap Om. Karena tadi pengalaman kita touring, kalau kita rider dari 10 yang berangkat, 6 udah pengalaman, 4 tidak, otomatis kita ngawal kan Om. Nah sedangkan kalau belum remap, D-nya cuma mentok 62. Otomatis kita pakai S terus kan, itu ngaruh ke controller kan Om. Controller cepat panas, dan bla bla bla. Baterai overheat. Nah jadi disarankan titik pertama kumpul itu Oke, saatnya undian Dopais. ya ada. Nomor paling tinggi, terus apa lagi? Paling rendah. Enggak lah, paling tua. Oh, paling tinggi. Lah, ojek. Medan, jangan ojek. Ya, nggak sah. Jangan ini orang, jangan dibahin. Dibahin. Cobain nggak bisa tuh. Apa lagi Om? Body bag. Nah, body bag. Tandai menang. Oke. Nah, next. Ini body bag ya. Mulai. Pakai proyektor Om biar kelihatan. Amat sih. Oh, lu jangan jauh Om, sinyalnya Om. Tiup angin. Sinyal ini kan muter ke berhenti Tiup angin kayaknya. Punya kelamaan. Tunggu aja, udah mau berhenti. Dia muter lagi. Duitnya kok kencengan. Bapak Mori, wah Mori yang menang. Itu settingan ngegelusuk kayaknya. IG-nya kecil kayaknya. Om Wawan. Wawan Firmansyah. Wawan, halo Wawan. Wawan Firmansyah. Ini udah diatur dah itu. Orang dalam. Udah di remake itu. Topi ya. Topi, tinggal 49. Mulai lagi ya. Topi, basah tadi hujan. Dua. Agak lama muter ya? Sinyal itu. Regennya masih gede ya? Banyak soalnya. Kalau banyak apa? IG-nya naikin dulu. Enggak, dia emang tadi lama gitu Om. Dari 51 yang check-in 51. Dari 83. Dia gelinding, regennya nggak aktif dia. Siapa tuh? Muhammad Asmi, Raffi dia. Dia Noval, siapa? Siapa tuh? Oh ya. Kopi Om. Wah, lumayan tuh. Gantungan lagi, dia kecil aja. Gua topi bawa punya tadi ya. 2, 3. Hadiahnya ada 28. Jadi setengahnya. Setengahnya. 50% berarti. Ya pokoknya semuanya 28. Tambahin lah, tambahin. Tambahin dinner gratis. Sama kopi kaset ya. Perlengkapan. Ya, beli remake. Jaki nggak mau di khusus siapa nih? Muhammad Ari Ardiansa. Agak kunci. Pembersih apa kendaraan ya? Jadi buat flek apa besi ya? Kayak besi-besi gitu.
kayak buat standar dan lain-lain lah. Buat jamu. Keren jamu. Balon bukan. Buat mesin buat apa, Pak? Paling mesin lagi sangkanya. Buat BLDC. Bisa buat ini om kayak standar 2 tuh kan motor tuh kelak-kelak bisa. Iya motor lama banget. Tadi cepet pertama berhentinya lama. Ganti yang lain. Oh, itu udah kepake. Katanya om udah kepake 3. Dring. Bersih. Aduh, tiup angin ya. Sabardi. Om Sabardi. Pak Sabardi. Om Sabardi ada nggak? Om Jul. Om Sabardi ada nih lagi bagi orkes. Ini dapat. Yang dapat ini. Jamu. Next. Ini apa lagi nih? Oh ini buat tas ya, tas buat dompet, kartu dan lain-lain. Oke. Jangan, jangan. Dijelaskan dulu tolong. Itu buat yang bersih ya, ada keterangan itu. Ya, biar kelihatan. Wah. Bekas. Tapi ini adil ya, ini bukan mesin ya. Ketemu kunci lagi. Payung. Mungkin dapat bonus. Belum punya mobil, punya tasnya dia. Lama sekali. Keren geng. Oh, Rian Pura Lestari. Mana? Om Rian mana? Mana? Rian apa Aprian? Rian Pura Lestari. fotonya Om beda Rian itu. Pura Lestari mana? Bekasi. Om Rian. Pulang. Ini Wawan nanti buat Om Rian, Om Wawan. Titip. Buat Om Rian. Yo next. Kopi lagi. Kopi dulu. Nanti tuh payung agak sedikit lama. Habisin dulu ya. Tumbler. Payung katanya buat mancing. Di musim hujan ya. Ini biar kelihatan atasnya Om. Nah. Agus Richard. Gantungan lagi. Gantungan terakhir ya, habis ini gede nih. Topi. Ya. Ganti sama tasnya nih. Tambah. Pembersih mana? Oh, mana dulu? Oh, tumbler dulu. Oh, ini dulu habis ini ya. Ini ya. Belum sampo. Ini dulu ya, ini gantungan kunci nih. Oh, kencengin lagi. Kencengin lagi. 3. BPR Jabodetabek.